takut, takut, berani. Oke, balik lagi sama gua Vicky di Takut Takut Berani. Berani dong. Yoi, tuh. Hari ini gua kedatangan tamu nih. Ini temen gua yang hobi banget dengan hobinya dia tuh hiking. Hiking naik gunung. Mungkinan ada berapa gunung tuh yang pernah dia naiki. Nggak semua, cuman ada beberapa lah. Ya. Nah, hari ini gua pengen dia cerita tentang horornya dia di salah satu gunung yang lumayan gokil sih. Dan itu ngilangin ngilangin satu nyawa itu yang viral tuh namanya. Itu waktu itu siapa yang hilang? Gunung Lawu itu Iya. namanya gue agak lupa, tapi gue Yang viral tuh ya. tahu beritanya, gue baca, gue ikutin perkembangannya sampai dia nggak ditemukan ya. Ah, ah. Oh iya, benar-benar. Itu namanya Alfi kalau nggak salah ya. Betul. Itu Alfi. Nah, Alfi. hari ini gue mau menceritakan tentang gunung itu nih. Nah, dia pun dapat cerita horornya yang lumayan lah, gokil. Kalau lo ada di posisi dia juga rada berat. Dan gue pun kemungkinan gue bisa minta pulang balik lagi dah. Ya, karena gue kurang gimana ya, dibilang takut tapi gue berani. Nah, inilah tema gue. Dan langsung aja nih biar Riva yang cerita tentang pengalaman horornya dia di Gunung Lawu. Ingat men. nih? Lawu. Oke, lanjut aja Ngap. Lu bisa Oke, cerita. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat kawan-kawan yang sering naik gunung mungkin merasakan hal-hal mistis ya kan. Nah, Semua hampir ya. Satu, gua ke Lawu bawa anak-anak gue itu kisaran 10 orang ini. itu yang apa nih? Yang pas pengalaman horor lu atau Iya, kita cerita dari awal nih. oke. Oke, Itu 10 orang tuh ya. 10 orang gue dari Jakarta. Domisili langsung orang Gang Banten semua atau gimana? Campur. Ada orang Bekasi, Bogor. Gue lebih suka gabung sama orang-orang lain juga Iya. kan. Iya, kita nambah asik ya kan. Siap. Awal gue naik Gunung Lawu itu sebelumnya pasti yang namanya naik pasti kita berdoa terlebih dahulu ya kan, Pasti untuk supaya kita minta keselamatan dari pergi sampai pulang. Nah, pas pintu masuk itu gue udah bilang ke temen-temen gue untuk selalu jaga omongan dan sikap ketika naik Gunung Lawu, karena gue sendiri gue percaya di Lawu itu banyak hal-hal yang sakral ya kan. Algoritmnya lebih kental Ego lah ya. branding boy. Algoritma. Jangan slow boy. Algo itu lebih kental emang. Jadi- Gue baca artikel Lawu pun, itu gila men. Lanjut nggak? Coba deh. Jadi sebelum naik gue debriefing mereka ya kan, untuk supaya jaga mulut dan sikap. Nah emang kumpulan gue itu kumpulan orang-orang yang mulutnya nggak bisa dijaga. Bukan berarti songong atau apalah, emang ceplas-ceplos. Karakter lah ya. Karakter Betawi boy. Ya. Nah, tapi sebelumnya selalu gue tekenin buat mereka yang naik gunung untuk jaga sikap, karena kita masuk ke Wilayah orang. rumah orang. Benar. Sepakatlah kita semua nih, bersepuluh sepakat. Di situ ada perempuan satu. Oke, deal sepakat untuk jaga sikap. Naiklah gue ke Gunung Lawu ya kan. Pas baru belum sampai pos 1 itu gue diterpa yang namanya kabut tebal sampai jalanan itu nggak bisa dilihat. Ini gue ngomong fakta ya. Yap. Apa yang gue alamin di Gunung Lawu ya kan. Sampai sekarang Lawu itu favorit gue. Wih, sabi. Nah, sampai pertengahan jalan gue ketemu yang namanya pohon-pohon kayak pinus gitu, pinus Iya. gitu ya kan. Tapi pandangan gue ke arah sana tuh sama kanan jadi pohon pinus itu ada sebelah kanan ya. Yap. Jalur kiri, ya tengah juga jalur sih, temen kiri agak berbeda. Gue pandang kanan itu kayak semacam warnanya beda, yang kanan lebih gelap, yang kiri lebih terang. Gimana sih, kayak ada Iya. dunia lain gitu di Ada sebelah kanan. dunianya lah ya, di sebelah pas pohon pinus itu ada dunianya Betul, masing-masing ya. betul. Bukan gue aja sih yang ngerasain, anak-anak gue pun ngerasain hal itu ya kan. Sampai gue berpikiran
udahlah lupain aja ya kan, kita di sini mau yang namanya nikmatin alam ya kan. Gue tanpa dedeng aling-aling mikirin hal itu ya, sedikit sih mikirin, cuman untuk apa ya kan, Benar. jalan aja dulu. Gimana pun tapi lu kalau para pendaki itu emang harus mempercayai itu. Iya, Kalau lu nggak mempercaya itu, aduh kawan, hati-hati, lu bakal sesumbar karena lu nggak mau percaya. Ya, jangan sekali-sekali lu sesumbar di salah satu gunung manapun, tolong. Oke, lanjut. Jaga sikap dulu ya, Oh, itu harus untuk jaga sikap. percaya hal-hal seperti itu ya kan. Benar. Kearifan lokal itu harus diakui adanya. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Pas sampai pertengahan itu gue ketemu, gue nggak bakal lupa itu, ketemu koin-koin berserakan di jalan. Ini koin duit nih. Koin duit yang kate orang itu tuh mitosnya apa ya, kalau ketemu orang yang nawarin dagangan kita harus lemparin koin. Nih gue merinding lu coy, karena gimana ya, ternyata nggak dilau juang loh. Gue pernah ngerasain lah mitos itu. Oke, lanjut. Nah, terus lah gue sampai naik terus sampai atas, itu pos berapa ya? Gue inget-inget dulu, pos 2 itu cerah, posisinya cerah. Jadi kabut itu adanya di bawah pos 1 Iya, sampai pos pos 1. Oh, Itu kabut total. Gue tetap jalan berendeng-endengan gitu biar nggak kepisah ya kan. Sampai pos 2 itu anak-anak ya coba untuk santai kan, buat jelek lah tapi ya. ada yang bikin gue aneh tuh, kayak tim gue dibikin ribut nih, Oh, ada kecot nih antar temen-temen nih. dibikin kecot sejalanan dari pos 2 itu sampai pos 3 pos dan sampai puncak itu gue dibikin kecot, gue dibikin ribut. Tapi gue sadar diri, gue tahu bahwa ini kayak semacam apa ya, tantangan gue buat Cobaan nakutin lah ya. ego kalian ya kan, ego temen-temen gue yang berbeda-beda. Ada yang sikapnya santai, ada yang sikapnya rakus, Iya. ada yang sikap bacotnya main cocotnya kayak tai ya kan. Nah, itu emang standar sih. SNI orang-orang Indonesia tuh seperti itu. Kalau lu naik gunung per grup ya, dan itu gua udah ngejamin pasti salah satu dari kawan lu tuh pasti ada yang punya sifat-sifat egonya tuh yang kurang bagus. Buat temen gue lo denger nih ya. Nah, oh. Tapi gue gak sebutin namanya, selalu Oke. Oke, dibikin kecot, gue selalu dibikin berantem sama situasi saat kondisi itu di situ ya kan. Iya. Tapi gue sadar lagi ini Padahal yang dikecotin itu nggak jelas. Iya, Apa sih yang lu kecotin? kayak semacam Itu bener. lu kok ngumpetin makanan, Nah. lu kok ngumpetin telur asin gue. Nah itu yang jadi berantem itu yang kayak gitu met, Iya, ya kan. benar, paham. Dalam hati gue, itai, gue tahu ini tujuan gue ya kan, sebagai apa ya, gue yang bawa mereka ya kan. Bukan gue sombong, tapi gue mau ngentalkan mereka ke gunung dengan SOP yang sesuai. Naik gunung tuh harus pakai ini, bukan Iya. karena gue sok senior, kagak. Enggak. Gue nggak kayak gitu. Oke, itu nyampe puncak tuh. Ini masih dalam pos 3 net. Pos 3. Gue dibikin kecot terus. Nah, ini nih titik awal mula gue disadar bahwa ini tuh kayak semacam apa ya, gangguan lah Iya. dari luar. Satu, gue di sampai pos di paling atas. Nah itu ada kayak jurang itu, gue nggak tahu, gue lupa namanya apa, tapi jurang tipis. Nah terus ada warung-warung, gue nggak tahu namanya apa, tapi gue ke situ kok, selalu gue ke situ, gue tunjukin foto gue. Iya. Jadi ada kok. Jadi pas sampai situ itu hujan plus badai kayak kabut, nggak kelihatan. Itu dinginnya luar biasa, dalam maksudnya dalam gue juga berasa dingin. Kayaknya lu udah mau masuk ke mistis-mistis Iya. Gue merinding coy, beneran lu. Karena emang posisinya emang di sini nih biang keladinya awalnya, karena mulut temen-temen gue itu yang ember, sialan, Nah, dan itu lain-lain. nih maaf ya gue potong nih. Malden itu dilarang ikut ya. Kamu dilarang ikut nih naik gunung. Kamu lebih tepat duduk sini, kita cerita komedi. Oke, lanjut nggak? Nah di pos itu tuh gue nggak tahu pos apa namanya, pokoknya pas pinggir jurang. Lo yang ke laut tahu lah, lo komennya di bawahnya itu pos apa namanya. Yang ada warung-warung. Nah di situ tuh udah mulai tim gue mencar-mencar. Ada yang nyampe duluan, itu udah di daerah yang kuburan tuh. Gue nggak tahu nama kuburannya apa.
ada kuburan itu, ada air bersih di situ juga, tapi konon katanya itu air suci ya kan. Kita nggak bisa sembarangan karena itu nggak boleh gue lihat juga met ada yang bawa pipa naik ke atas, ada yang buat sholat, mungkin itu ya itu kearifan lokal, Iya. kearifan lokal Indonesia ya kan, yang nggak bisa, udah lu nggak bisa larang, itu kearifan iya. lokal mereka ya kan. Anda larang urusannya sama dia, bukan sama saya. Oke. Coba Oke, lagi. dari situ udah tim 1 itu udah sampai lokasi buka tenda ya. Mm-mm. Nah, gue kebetulan di tim kedua itu gue cuma bertiga. Tim 3 ada lagi di bawah, jadi tim 1 3 orang, tim 2 3 orang, tim 3 itu sisanya. Oh jadi pecah nih Pecah. dari awal satu Pecah. ini itu Pecah. cuman gara-gara ego atau gimana? Enggak, jadi gue pakai sistem gini, Met. Buat yang udah pernah ke Lau, di situ Oh. ada 3 orang. Jadi 3 orang itu gue bagi 2. Satu jalan duluan bawa orang yang belum pernah. Siap. Jadi tujuannya biar kita nggak kesasar atau Benar. gimana ya kan. Benar. Gue milih yang terbaik aja ya kan. Naik gunung itu pakai formasi kayak main bola, boy. Benar. Enggak. Benar. Nah, Jadi kalau lu mau ikutin formasinya, nah lu tinggal tanya dia nih nanti. formasi pertama itu temen gue udah pernah ke Lau, lewat 2 jalur tersebut ya kan. Jadi jalan duluan. Nah, gue sendiri belum pernah ke Lau waktu itu. Gue baru pertama kali ke Lau, tapi gue dibawa orang ke Lau. Gimana cara itu? Ngentot lu orang gila ya, anjing. Iya, karena gue punya tim yang udah ke Lau, jadi gue Pede lah ya. ya, Sama gue maksudnya cuci otak ada ini. 3 orang itu biar bisa ikut gue. Mal ini kamu bukan salah satunya ya. Bukan salah satunya, jangan. Kamu jangan. Oke, formasi pertama udah dibuka tenda lah. Nah, gue di urutan kedua itu gue kelimpungan karena posisinya dingin, gue susah mikir untuk berpikir itu Ya, gimana paham ya. lah, paham karena suhu badan lu lagi mikirin badan lu. Mikirin diri sendiri dulu untuk tenangin diri. Nah, gue kesian nih sama temen gue yang bawa temen gue yang bawa adenya. Oh iya iya. Adenya itu kayak semacam mau ke api sek-sekan gitu di gunung, gimana sih kalau kata orang Kayak sekarang hipo tuh lah. mau ke hipo, Iya. mau ke hipo, temen masih siaga 3 lah. Kayak banjir. Belum terlalu parah lah ya. Iya. Nah, di situ gue sebagai yang lebih tua ya, tua. Enggak tua. Jadi gue merasa ini tanggung jawab gue karena gue ngajak lo yang kayak kan. Iya lah, nggak bisa yang namanya bawa orang lo harus tinggalin dia, nggak bisa. Itu tanggung jawab lo, men. Pelajarannya. Nah, jadi gue coba rescue dia, ternyata bener putih kosong. Habisnya di bawah nggak mau makan. Nah, di situ baru dia makan. Nah, habis makan tim 3 datang ya kan. Nah, tim 3 ini rombongan paling mulutnya paling Mulutnya tai. paling Iya, gokil mulut ya. paling tai ini. Gue tinggalin, gue nggak mau bareng dia, gue juga kena ya kan. Gue juga Ya takut kena dampaknya takut lah. kena Ya. dampaknya, tapi gue cuma bisa bilangin bener ternyata tim 3 ini tim kecot nih. 4 orang ini wow dahsyat mulutnya ya kan. Itu Lebih luar biasa. mama ya kan. Naiklah ketemu gue marah-marah di situ karena gue merasa apa ya, merasa lu lama banget gitu. Iya, Ini sebenernya. ada yang harus di-rescue, Ya harus sakit. Akhirnya gue putusin di situ, gue pecah apa nih, dibilang kecot sama dia, kecot perang lah, Perang, terjadi sama. perang nih. sama tim gue tuh kecot serius. Nah, akhirnya gue putusin untuk yang tahu jalan sini jalan duluan, lu cari anak-anak yang jalan duluan, ntar lu balik lagi ke sini. Itu kecot, wah berantem mulu, udah jalan semuanya. Gue nggak mau itu terjadi kan, gue pengen Iyalah. lu nyampe duluan kan, dia 4 nyampe duluan kan, di sana jadi 7, sisa 3, 2 orang balik lagi bawa gue ke tempat yang udah lu temuin anak-anak. Nah, Jadi aman gitu iyalah. kan, main saling keep ya kan, biar nggak ada yang terjadi hal-hal yang diinginkan. Oke lah, di situ gue udah mulai. Tadi kan udah gue jabarin nih ceritanya. Gue di Lau itu dibikin berantem. Inget deh, seberantem apapun lu sama temen, jangan pernah lu marah yang besar lah ya kan. Kacau lo kalau di gunung begitu. Yang kayak mama kampung lah ya. Iya, Kalau yang dikena kampung. marahan tuh, aduh bahaya. Cuy. Iya, untuk bersikap pro lah di gunung Iya. kan dilihat, oh gue pro nih, prokol.
Janganlah. Itu nggak patut dicontoh ya. Mangap tolong lu skip gitu. Itu nggak bagus. Jangan sok pro. Oh iklan. Iya. Rokok. Oke. Akhirnya gue jalan dijemput teman-teman gue berdua. Gue jadi rombongan terakhir jadi berlima. Nyampe ke sono ke pusat yang gue bangun tenda itu. Iya. Ya, jadi di situ ada kuburan, katanya ada kuburan keramat yang dihormatin lah sama Diterwakan lah ya di situ. dan air sumur gitu. Oke, sampai lokasi gue ngelihat temen-temen gue itu nggak fokus, nggak fokus cara dia masang tenda. Oh, udah Wah iya, berantakan gitu. udah ada yang sikap mandor, ada pendaki sikap itu, mandor. Itu pasti ada. Ini Itu nih pasti nih, ada. ini kurang nih, nunjuk doang Yes. kayak pakai touchscreen ya kan. Itu ada tuh. Terus sekarang Itu tuh pasti lagi zaman tuh. Pendaki mandor. Itu pasti ada coy. Iya, ada lah. Cuman Iyalah. itu ya bagaimanapun Menurut dia gue itu penghias. Penghias. Iya. Oke, yang lain bangun tenda gue lihat tuh ada yang kayak nggak fokus gitu. Nah, gue di sini coba mengimbangi mereka ya kan, karena gue mau benerin pun gue juga kedinginan. Jadi gue ambil sikap, ya udahlah gue masak air anget ya kan, biar lu pada nggak kedinginan. Soalnya dia masang tenda begitu. Jadi kayak nggak fokus gitu. Dingin saat itu dingin parah. Gue naik laut itu ada gerimis-gerimisnya sih, ya kan, malam Jumat boy, malam Jumat men, ya kan. Jumat coy. Itu kalau di Gang Banten malam Jumat. Horor. Nah, di sini juga terjadi yang horor-horor men. Tuh, gue dikasih merinding lagi boy. Karena ini fakta ya, nyata. Gue nggak ada namanya ngelebihin cerita. Itu dia nggak zaman boy. Ya kan? Yoi. Jadi gue bikin sesuatu yang bikin mereka anget lah ya kan. Akhirnya mereka stabil karena gue liatnya dia bangun tenda cepet karena udah diisi perutnya boy. Yoi, ini Teh isi sih. anget ya kan, teh anget, teh sisri gue kagak ada. Gila lu minum teh sisri batuk-batuk le. Oke, nah malam nih langsung aja malam ya kan. Iya. Kisaran jam 8 gue masih happy met, masih makan sosis goreng, kentang goreng ya kan. Gila, makanan lu Sampai gosip gue goreng ya kan. Oke, ya nggak dapet bisnisnya nih kalau tahu. Enggak apa-apa. Emang di sini gue juga nggak terlalu tergantungan dengan bisnis, tapi benar-benar. pasti lu dapet kok. Jadi lo jangan tegang ya kan. Yoi. Lo mau tegang di kasur sama bini lo, kalau mau pacar sensor. Apa sih gue nggak apa-apa sih. Asal lu bisa danain ya ngentot. Oke, nyampe langsung aja ya sampai malam. Iya, Di situ gue makan, enak deh makan. Emang gue niat banget dari rumah gue mau makan enak di gunung ya kan. Anjay. Itu hadiah terindah buat gue ya kan. Apalagi di atas lah ya. Ya kan capek makan enak. Nah, sampai di situ sampai makan enak sampai lupa dia buang air tuh harus gimana. Karena serem Yoi. ya kan. Pasti. Ada malam. Ada temen gue malam-malam, bukan temen gue sih, kayak keluarga gue lah ya kan. Gue lebih tepatnya bilang temen itu kayak keluarga gue ya kan. Siap. Malam-malam pengen boker tuh mulusnya, wah mulus kayak apa nih, soalnya dia makan bon cabe. Nggak doain bon cabe selama nanjak, itu sakit jiwa, lo jangan ikutin. Lalu boker Lu makan bingung. bon cabe tengah malam. Gue pernah punya temen nih, itu paling takut. Dia buat nahan boker tuh dia siang ditahanin aja. Bukan makan bon cabe aja sih, apa juga dimakan sama dia, orang doyan makan. Gokil. Iya, selama jalan makan rokok anal, makan rokok. Anjing masuk ke anal. Nah, udah nih, dia Iya, mau boker, bangunin gue. Sebetulan gue satu tenda gue isi 3, jadi tenda isi 2 gue isi 3 biar Iya, hangat iya, tujuannya iya. ya kan. Benar. Kalau longgar nggak enak, dingin. Nah, dia bangunin gue, boy bangun boy, sebut aja boy bangun boy. Mau ngapain lu? Mau boker gue. Di mana? Lu boker, no di bawah deket yang samping kuburan yang air suci tuh yang katanya. Nah, lu situ korek tanah. Wah, nggak serem waktu itu, ya kan? Iya. Nggak mau serem di rumah, gue gitu. Ngentot. Ayo lu kata dia, gue gak mau nganterin dingin ya kan. Iya. Kalau enggak gini aja deh. Cara kedua, lu korek tanah, lu lubangin tuh di samping tenda. Lu nggak jauh dong, Yes, ya kan.
lebih aman. Udah tuh, nah mungkin dia keluar tuh met, lihat-lihat lokasi. Emang gue selama naik gunung cuma di laut itu yang nggak ada orang, yang nggak ada suara-suara. Gue tai lo, dengerin musik lah, dengerin musik apel lah ya kan, bla bla, nggak ngerti deh gue kan. Dari sana musik, dari sini musik, kayak Kang Getuk Lindri itu Ya, di gunung ya kan. yang jalan pakai musik dangdut. Nah udah tuh di keluar kali lihat sikon ya, dibangunin temen gue yang satu lagi. Iya, lu bertiga nih. Woi mau lu temenin gue, lu aja temen gue ya kayak gitu. Gue nggak mau serem pakai gitu ya kan. Nggak, temenin doang, gue mau boker di samping. Samping tenda. Pikiran gue aman, gue nggak disuruh-suruh ya kan. Gue juga nyari aman boy ya kan. Soal goib-goib Temen nyari gue aman bangun aja. nih saking setia kawannya ya kan. Emang sih dia kayak tai sama kentut ya kan. Bareng mulu, bareng gue akuin. Nah bangun lah. Nah yang satu yang mau boker keluar tuh Mit, ke samping tenda. Nah pas dia nengok sama yang mau boker ini, temennya masih molor. Ternyata, wah anjing keluar, gue takut. Akhirnya keluar tuh, cuman palanya doang setengah sama center. Scooby Doo anjing. Ini fakta. Dia jadi keluar palanya doang, saking dia juga takut. Disenterin tuh temennya boker tuh ya kan. Iya. Tuh dia boker kelar ini masuk lagi nih. Di situ awal mulanya sih terjadi lah sesuatu yang gue nggak sangka juga ya kan. Nah habis dia pada masuk, gue emang kalau naik gunung gue jarang tidur bro. Gue jarang tidur itu kisaran jam 2 gue baru tidur ya kan. Kalau ngantuk-ngantuk banget ya pas Iya, gitu. gue jaga apa ya, dibilang jaga tenda juga kan, takut barang-barang hilang ya kan. Lo tahu spokat berapa duit harganya ya kan. Wah, anjing. Biar dekil lu jual, laku 200 mah ya kan. Nah itu Orang dia. juga Iya spokat lu ya. alat-alat ya kan, alat-alat dia pada bawa kamera ya kan. Gue nggak tidur. Ada satu orang tenda gue depan gue nggak tidur juga. Ini masuk Jadi ke yang iya, ini Nah, cerita seru bener nih. horor nih, gue serius di sini gue. Pas gue keluar, dia dengar suara gue masak kali. Tak. Wah lagi masak tuh kata dia. Iya lu sini keluar temenin gue sendirian. No, akhirnya keluar met, gue bikinin kopi kan. Gue emang kebagian kalau naik gunung, gue kebagian masak doang, beneran. Masak, bikin kopi, udah kayak pembantu gue kalau di gunung. Gue bikinin kopi, ngudut ya kan. Ngudut dua-dua gue ngobrol met, itu bener-bener lau sepi. Selama naik gunung, cuma di situ yang gue bilang nggak ada suara sama sekali. Kayak nggak ada kehidupan. Nggak Lu ada. kayak di rumah orang tuh Nggak yang ada. orangnya nggak ada. Coba-coba dia lu ciuman, kedengeran sama gue. Wah, anjing. Akhirnya gue ngobrolin masalah dia, soalnya dibully terus, dibully sama anak nih, paling dibully karena dia mungkin paling muda, paling lemah, jadi dibully. Jadi yang muda lu kejalan. bully kan. Akhirnya dia ngobrol cerita, gimana nih gue dibully mulu. Akhirnya gue kasih solusi, udah sabar, ini ujian, bukan lu aja yang diuji, gue juga diuji karena gue yang bawa mereka juga kan. Akhirnya gue bakar rokok, gue buang nih rokok gue ke kanan. Tuh, emang sih gue salah mungkin ya kan, gue buang rokok sembarangan ya kan, itu gue salah, gue akuin. Tapi pas gue salah tuh pas gue ngeliat sesuatu di sebelah kanan. Oh iya, gue salah nih, gue jangan buang sampah sembarangan. Merinding lagi kan. Ya. Gue ambil tuh rokok met, gue udah ngeliat itu makhluk di kanan, itu modelnya Wih, ngentot lu. Merinding coy, beneran. Nggak malu modelnya lagi nih. gede orangnya gede met, gede banget met, serius gede, berbulu. Itu di sebelah kanan gue berdiri. Jadi pas gue buang rokok, gue ngeliat dia, gue ngeliat tuh orang gede banget. Nah gue ambil lagi, di situ gue langsung sadar, gue buang sampah sembarangan ya kan. Gue matiin, gue kantongin, terus gue kantongin. Ngentot lu, merinding lu asli lu coy. Gue namanya manusia punya sifat penasaran ya kan. Gue tengok lagi nih, masih ada tuh orang gede banget segini. Jadi gue nengok kanan itu, gue ngeliat pinggangnya. Ya salah, pinggangnya lu. Jadi pas gue nengok pinggang, ini pas gue ke atas udah gede deh, berbulu semua ya kan. Nah temen gue tahu. Jadi kalau gue naik gunung itu gue selalu orang yang selalu dikasih lihat sama gitu-gituan. Nah, jadi dia tahu, dia gimmick muka gue, Ya, lihat ya, dari gestur lah. Temen gue itu tuh. Wah, lu liat apaan? Gue cuma bilang gini, masuk. Temen gue udah paham ya kan, gue masuk nih, dia masuk juga.
gue nggak tidur sampai di situ Met. Gangguan lau masih sampai jam kisaran jam 3 gue masih diganggu. Jam 3 malam gue masih diganggu. Dari situ gue nggak tidur karena gue kan tadi gue bilang gue jarang tidur naik gunung, tidur bisa jam 2 jam 3. Nah gue di dalam tenda bertiga, gue nggak tidur tuh, gue masih mikirin itu apaan ya kan. Akhirnya gue coba untuk santai ya kan, santai, gue tidur paling ujung pas pintu. Oh iya Ya kan, jadi gini loh, apa namanya, kalau mungkin ya kalau di gunung itu, kalau lu ngelihat, ini kita tahu nih di sini nih kayak, oh itu pocong lu, anggaplah ya itu pocong. Tapi lu kalau di gunung, ini maaf ya, yang setahu gue lu bisa lupa sama tuh setan. bener. Ya kalau kita ini ya mungkin manapun kalau di sini mungkin tahu itu sosok apaan, Tahu. paham. Tapi kalau di situ Gimana ya, kayak susah. Kalau kata wah gue sih kalau di gunung itu setan paling tertinggi ada di atas Met. iyalah. Di bawah itu kecek-kecek, kayak kunti, pocong itu di bawah. Di Iyalah. atas mah ditendang dia sama kerajaan. Terus pas nyampe lu di dalam tenda ini, apa lagi nih yang gue denger suara cewek ketawa. ini Itu cewek ketawa yang bikin, nah bukan gue aja yang denger boy, temen gue yang tidur bangun pas denger cewek ketawa, dia bangun, dia negor gue, Pak itu suara apaan? Ah paling cewek lagi pacaran di atas. Enggak suaranya kayak gitu. Itu sekali, kedua kali ketawanya sama temen, karena namanya ngobrol kan Met, kedengeran lah ya. Iya. Ini ketawa dia doang sendiri Met, ya kan. Itu kisaran jam 1:30-an minimal, segitulah, bukan minimal sih, segitu yang gue tahu, yang gue kira-kira ya kan. itu nih kan ada mitosnya tuh ketawa deket itu Jauh. suaranya tuh kayak Iya. jauh, tapi kalau suaranya gede Iya. itu kemungkinan jauh kan. Iya bener, kayak gitulah yang gue rasain. Terus itu 1:30-an nih. Itu berarti deket tuh, lu dengernya jauh gitu ya suara. Iya jauh. Gue Ngentot. coba untuk mau keluar, mau tahu juga, gue juga takut ya kan. Nah habis dari situ suara orang kayak prajurit jalan tanpa sepatu gitu. Widih ngentot. Ini beneran gue cerita. Kenapa gua mengiyakan? Karena gini loh, di Lau itu di artikelnya di situ ada salah satu kerajaan tuh yang emang gua nggak ngerti ya, entah dia mati semua atau kagak. Setahu gua di artikel itu dibilang kalau dia nggak mati semua, tapi dia masuk ke ke dimensi itu goib di gunung itu. Jadi mereka satu pasukan itu langsung masuk aja. Gua nggak ngerti untuk kabur atau dia mau nyari ilmu atau segala macam. Yang gue tahu ceritanya seperti itu. Prajurit itu lu suaranya dengerannya satu atau berapa orang? Wah banyak. Jadi kayak lu tau gak, orang jalan itu ngederap kayak pramuka gitu. Iya. Kalau pakai sepatu kita tahu lah. Iya benar. Ini kayak orang nyeker nggak pakai sepatu. Zaman dulu mungkin nggak ada sepatu ya. Serak. Iya, bruk. Gue coba, ini orang naik gunung kali kan malam-malam. Iya. Tapi 2:30, ya mungkin dia summit. Mungkin dia Tapi tar dulu, gue penasaran, gue belum sampai di situ, gue buka tuh jendela tenda Met. Oh iya. Iya dong, gue buat mastiin doang itu orang sampai kunyuk ya kan. Ya kan, gue buka nggak ada orang Met. Gue lengok kanan kiri nggak ada orang, gue tutup. Ini satu kali, gue sampai 3 kali. Nah gue coba untuk slow lagi ya kan, slow. Nggak lama kedengaran lagi suara orang jalan. Ya itu dia suara kayak bruk. Itu 3 lu denger tuh? Enggak, gue doang. Lu doang. Gue doang. Mungkin karena gue yang ngasih Belum seger tidur ya kan. lama. Gue coba keluar lagi yang kedua. Nggak ada juga Met. Ini gue udah mulai otak kiri gue tuh udah mulai keganggu nih, akal sehat gue ya kan. Ini apaan gitu ya kan. Untuk yang ketiga gue buka lagi, memang nggak ada, jadi gue langsung tarik sleeping bag. Kelar lah tuh ya. Kelar Acara. udah, ini kunyuk, gue yakin gue tarik kan sleeping bag ya kan, gue tidur ya kan. Kenapa gue bisa tahu itu kunyuk? Jadi gini, dari awal naik sampai atas itu gue deh kayak semacam kayak satu digangguin gue untuk supaya nggak bisa Nyampe ke- akur iya. sama temen-temen gue ya Nggak kan. bisa sejalan nih ya buat Karena ke atas nih. mulut mereka yang kotor ya kan, Benar. mulut yang sembarangan. Oh ya, tipsnya
ingat lo kalau mau naik gunung bacot lo dijaga, jangan kayak Maldeni tuh ya. Dan yang Ingat. paling meyakinkan lagi, jadi gue balik ke Jakarta, di situ ada keluarga gue yang bisa ngeliat. Oh indigo lah ya. Indigo banget. Jadi dia pernah mutih di laut. Wih bisa. Jadi gue percaya sama mamang gue lah, mamang gue kan. ya. Jadi pas gue pulang ke laut, pulang dari laut ke Jakarta, dia ngeliat foto-foto gue di Facebook. Ah iya benar. Kan gue share lah, yang pas banget tuh setan berdiri, ada yang batu. Jadi ada oh ya bagian yang gue belum ceritain. Jadi pas ada makhluk gede itu, Met. Itu tenda gue begini-gini, Met. Itu di gue doang, nggak ada di Iya, lain. tapi di dalam tenda itu ada 3 orang Iya. kan? Itu semua berasa. Semua berasa. Tenda gue tuh kayak nah, kenapa gue bisa tahu itu kelakuan jurik? Mamang gue yang cerita. Jadi ketika gue di situ gue foto tenda gue di foto. Jadi kegiatan gue kayak masak, Siap. kayak jemur baju, kayak bikin Dokumentasi apa lah ya, dokumentasi. segala macam. Itu perlu ya kan. Benar. Jadi ketika gue share, mamang gue lihat di situ di batu yang gede itu ternyata memang tempatnya. Jadi kayak penjaga istana itu ada di situ nih. Bisa itu yang dari cerita si Alfi juga kan memang dia tuh dibawa ke dalam gua ya, menurut cerita-cerita yang sempat viral itu tuh dia sempat dibawa goa dengan orang yang tinggi gede dan ada pasukan segala macam. Wih, gue jadi merinding. Lu hoki juga coy ya. Coba lu keluar, mungkin lu diajak kali lu ikut sini lu masuk gua lah. Jangan aja, belum kawin. Jadi sampai di situ nih ya cerita lo ya. Jadi gue balik ke Jakarta, mamang gue ngelihat foto-foto gue itu banyak juriknya. Mampus, tapi ada yang kena nggak? Kalau untuk ada yang kena enggak ya, tapi kalau untuk dibawa sampai Jakarta setannya ada. Iya, iya itu paham lah kalau orang-orang Ditempelin indigo ternyata kita lihat coba. temen gue ditempelin. Ada satu orang jadi kuli bangunan daerah sini yang lihat dulu ditempelin orang dari sana gitu. Mungkin yang bacotnya frontal Iya, kali ya. jadi udah gitu yang sakit itu orang-orang yang bacotnya frontal. Mampus. Ini gue fakta gue ngomong, bacotnya frontal, yang bacotnya jangjing, totbi, babi Yes, apalah paham ya kan. lah, paham. Itu ada di buku itu tuh, di buku oke. Buku mimpi. Nah itu, jadi dia orang itu yang sakit, yang lain nggak ada, sehat semua. Alhamdulillah ya. Karena berkat dia juga kan, jaga diri dia dari omongan, jaga dari sikap. Jadi pesan gue sih, kalau untuk naik gunung ya sesuai SOP pendakian lah ya kan, terus jaga sikap karena kita masuk ke dunianya orang. Kalau gua pribadi mungkin lebih ke apa ya, jaga sikap sih yang nomor 1. Kalau untuk perlengkapan lu bisa supir pal segala macam. Gimana nih? Gue punya cerita lagi sebenarnya nanti di segmen berikutnya. Jadi Yoi lah. segmen Gunung Cikuray nanti gue tanya dulu mbahnya di sono, boleh gue angkat gak cerita si Reni ini kan? Oh tentang Cikuray itu Iya. boleh tuh, boleh lu Next tanyain. time ya. Jadi gue ketemu Reni waktu itu entah dalam bentuk, tapi bukan bentuk wujud. Dan dia wujud wujud cantik gitu ya kan. Ntar dulu gue tanya biangnya dulu, boleh diangkat Nah, gak? Kalau tuh. boleh diangkat ya Bener. nanti gue Nah, lu makanya lu pantengin terus. Nanti gue mungkin ya kalau memang si Ripa ini dikasih buat menceritakan tentang si Reni di Cikuray, gue bakal upload lagi kok. Jadi sekian itu mungkin sampai situ aja ya cerita lu. cerita gue sih. Nah, pesennya kalau lu mau naik gunung, lu nggak perlu terlalu mewah, lu nggak perlu terlalu dramatis. Intinya ya jaga sikap lu dan lo harus punya duit, itu doang ya kalau mau jauh-jauh. Oke, sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, komen. Nah Komen. itu dia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata buat para jelas. suhu ya kan. Yoi. Tapi ini gue menceritakan apa yang gue alamin dan sesuai bacot gue yang begini ya kan. Tunggu video selanjutnya ya. Oke. Takut berani. Beranai. Takut berani.